Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini kita dikasih tahu kalau ujian, bencana yang turun untuk seseorang bukan berarti semuanya adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para nabi diuji oleh Allah, para rasul diuji oleh Allah. Para wali-walinya juga diuji oleh Allah. Justru itu bukan karena Allah murka, tapi karena cintanya Allah kepada hambanya, Allah menghendaki hambanya mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW yang ujiannya paling besar, tidak satu pun dari umatnya bisa menyamai ujian yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita seandainya mendapat ujian tersebut, kita nggak akan mampu. Nabi Muhammad dalam kehidupannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala padahal sudah pasti masuk surga. Padahal nggak punya dosa. Ujian ini ngilangin dosa kita, nambah pahala. Nabi Muhammad pahalanya sudah banyak, surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Beliau nggak punya dosa tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau Allah menghendaki kebaikan, mencintai hambanya. Allah sudah cinta kepada satu kaum, pasti Allah akan uji. Jadi ujian itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bisa jadi ujian itu kena ke badan kita, diberi sakit sama Allah Subhanahu wa taala, atau suasana. Dikasih kesedihan, dikasih banyak pikiran, dikasih minal khauf, rasa takut, rasa khawatir. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sabara fa tasaba kana dzalika kana dzambika mimma aradallah tabaraka wa taala bihi. Kalau dia bersabar dan yahtasib, ikhlas, ridho dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Abu Hurairah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyusibu muslim min nasabin." Seorang muslim yang tidak tertimpa rasa taat, rasa susah, rasa payah, capek yang luar biasa, wala sabrin, dan tidak tersimpa, wala hamin wala hizin, dan tidak tertimpa pikiran, kemudian kesedihan atau penganiayaan dan lain sebagainya, hatta asaukati yusaquha, dan dia tidak tertusuk duri, bahkan durinya kecil sekalipun itu tidak tertusuk seorang muslim duri, illa kafaratullahu biha min khotoyahu, terkecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang turun itu tak lain mengampuni dosa manusia. Dalam hadis yang lain disabdakan oleh Rasulullah, "Mamin muslimin yusibuhu adza." Tidak seorang pun muslim yang tertimpa musibah, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menjadikan dirinya sakit, illa hatahullahu min khatayahu kama ta'atu rasul, terkecuali dosanya berguguran sebagaimana dedaunan itu guguran dari pohonannya. Jadi kalau kita tertimpa musibah, mau itu rasa capek yang luar biasa, atau itu penyakit yang menimpa diri kita, bahkan sampai duri yang menusuk kaki kita, cuma duri saja, sakitnya nggak seberapa, terkecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau kita diberi ujian sama Allah berupa sakit, kita makanya dilarang untuk mengeluh. Kenapa? Karena orang yang sedang sakit, ketika dia merasakan rasa sakit tersebut, sedang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia bersabar, bukan hanya mendapatkan ampunan, tapi dapat pahala daripada sabarnya. Dan ketika dia bersabar, dia masuk ke dalam kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah, karena Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Dan orang bersabar jazauhu, imbalan bagi orang yang bersabar apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang akan ngambil gaji dari pekerjaannya di muka bumi ini. Yang sholat, yang ngambil pahalanya sholat. Nih pahalanya. Kau puasa sekian tahun, nih gajinya sesuai dengan amalnya. Kecuali orang yang bersabar. Gajinya orang yang bersabar, pahalanya orang yang bersabar seperti orang yang dituangkan. Puasa
pahalanya sekian. Tapi kalau orang yang bersabar, ditumpahkan kepadanya pahala yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man wuika lailakan tasabara. Sakit, panas, satu malam, kemudian dia bersabar atas penyakit panas yang sedang menimpa dirinya. Wa radhiyallahu biha, dan rela atas penyakit yang Allah berikan kepada dirinya atau ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Maka dia itu diampuni dosa-dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Diampuni seluruh dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sakit itu pada hakikatnya kalau nampak mata orang sakit itu memang gak enak. Sakit panas, gak bisa tidur, makan gak enak, minum gak enak. Tapi pada hakikatnya orang yang sakit itu sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kenapa? Karena penyakitnya menggugurkan dosanya. Kalau dia sabar, ada pahala di atasnya. Jadikan dirinya apa? Bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikatakan oleh Rasul, anjaban, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin itu. Kalau diberi kenikmatan dia bersyukur, maka dia mendapatkan kebaikan daripada itu. Kalau dia diuji, ada ujian yang datang kepada dirinya, fasabbar, kemudian dia bersabar, maka baik bagi dirinya. Maka tidak ada yang jelek buat orang muslim. Karena manusia itu hanya dalam dua keadaan. Keadaan dia sedang mendapatkan kenikmatan, keadaan dia sedang mendapatkan ujian dari Allah, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Keadaannya cuma dua, senang atau susah. Sedang dalam keadaan diberi nikmat atau sedang dalam keadaan diberi ujian sama Allah berupa musibah. Dan dua-duanya baik untuk dirinya. Kalau dia diberikan kenikmatan, dia syukur sama Allah, khairullah, baik bagi dirinya. Kalau diberi ujian, kalau diberi penyakit, kemiskinan, diberi apapun sama Allah yang tidak enak, fasabara, dia sabar, maka itu juga baik untuk dirinya. Jadi nggak ada yang nggak baik, kecuali dia yang menjadikan tidak baik. Dikasih ujian sama Allah, dia justru dia marah-marah, nggak terima dengan ujian Allah Ta'ala. Nah ini yang bahaya. Dia nggak dapat apa-apa, justru malah mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya seseorang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sebuah penyakit atau apapun yang sedang menimpa dirinya, pada dasarnya Allah sedang ingin memberikan kebaikan bagi dirinya. Itu dosanya diampuni, dan kalau dia bersabar, dia mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu qauman, kata Nabi Muhammad, kalau Allah mencintai sekelompok kaum, ibtalahum, maka kaum tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman sabara, barang siapa yang bersabar, falahu sabaru, maka mendapatkan kenikmatan dari hasil kesabarannya, dicintai oleh Allah, diberikan surga oleh Allah. Waman jazi'ah, dan tidak, yang enggak terima, murka, enggak mau dengan ujiannya Allah, maka falahul jaza, maka dia juga akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzu billah. Jadi ujian ini sesuatu yang gak bisa lepas dari manusia. Manusia hidup di muka bumi ini pasti ada ujian. Nah supaya kita tidak tergolong orang yang rugi, maka belajar. Kalau diuji sama Allah, diberikan kecobaan, ujian, kita bersabar dan bisa menerima. Karena pada dasarnya kita kan gak punya apa-apa. Kita diberi penyakit, ini punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini punyanya Allah. Sama Allah dikasih sakitnya, ya haknya Allah. Seperti seandainya orang lain punya telur, dia mau sarapan, telurnya di dadar. Terus kita datang marah, kamu kenapa kok telur ini di dadar? Harusnya direbus aja, jadi telur rebus lebih enak. Ya Allah, ini bukan telur kamu kok. Ini telurnya dia mau dadar, mau ceplok, mau bikin mata sapi, mau direbus, mau diapakan, terserah dia, kan punya dia. Begitu juga dengan Allah. Semua yang ada pada kita punya Allah. Kasih nikmat satu hari, besoknya nikmatnya diambil sama Allah. Ya kita gak boleh berontak. Orang itu dari Allah, punya Allah. Dan kita pun milik Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saat kita diuji, ada kesempatan besar. Apa? Ampunan dari Allah. Dan ini gak gampang. Ini ya memang gak gampang.
ya usaha. Orang saya sendiri masih belajar, nggak semua orang bisa. Kita semua masih belajar, tapi kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Hei, seakan-akan Nabi bicara sama kita, yang tertimpa musibah, yang sedang sakit, ya bahagialah dirimu, karena Allah tidak mengujimu dengan penyakit kecuali hendak mengampuni dosamu. Allah tidak mengujimu dengan sebuah penyakit kecuali ingin engkau bersabar dan dapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita itu mengeluh atas ujian atau penyakit yang Allah berikan kepada kita, karena kita manusia ini belum tentu. Kadang kita nggak pernah dapat penyakit sehat sepanjang masa. Belum tentu yang damba-dambakan itu baik buat kita. Belum tentu yang kita benci, yang kita jauhin itu baik juga buat kita.